Pemirsa, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Berikut peran Riza Khalid dan anaknya di kasus korupsi minyak mentah. Saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan anaknya M. Keri Ardianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Keri lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Keri menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Keri diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian ini bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Khofifah diperiksa sekitar 8 jam di gedung Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Khofifah diperiksa sebagai saksi atas 4 tersangka yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jatim dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun anggaran 2021-2022. Dalam pemeriksaan, Khofifah mengaku telah memberikan penjelasan lengkap sebagai tambahan informasi pada KPK atas beberapa tersangka kasus korupsi dana hibah tersebut. Menurutnya banyak pertanyaan dari penyidik KPK terkait dengan proses penyaluran dana hibah.
Insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Saya rasa itu kawan-kawan. Bu, berapa pertanyaan tadi, Bu? Berapa pertanyaan, Bu? Enggak banyak. Cuma kalau struktur di OPD ya satu pertanyaan jawabnya banyak. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. KPK terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dan hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik KPK pun telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. KPK terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Sebelumnya penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper di mana salah satu isinya adalah flash disk dan ditemukan di ruang Sekda. Teranyar, penyidik memeriksa Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis 10 Juli 2025 pukul 10 pagi di Mapolda Jawa Timur. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan.